Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahman Yusuf dari kelas TRPL 3B dengan NPM 24783061. Dan di sini saya akan menjelaskan eh, pengantar transaction SQL atau TSQL dan lingkungan kerja. Ini saya akan mengimplementasikan ke SQL Server Studio. Ini langsung saja kita masuk. Ya, sini sebelumnya saya sudah buat dan sudah latihan sebelumnya untuk memahami kode-kodenya. Sini ada create database untuk membuat database-nya. Lalu use Polinela. Lalu di sini ada tabel jurusan dan mahasiswa ya. Oke, sudah berhasil. Lalu ini tabel mahasiswa berhasil juga. Nah, di sini ada alter table. Alter table ini untuk menambahkan satu kolom di tabel. Kayak misal saya mau nambahin saya mau nambahin kolom email di tabel mahasiswa. Itu kodenya itu alter table mahasiswa @email varchar 100 unique. Kalau emailnya harus pakai unique ya. Jadi kita F5 berhasil kan. Terus di sini insert into ini buat masukin data di dalam tabel. Kayak misalnya di tabel jurusan ada kode jurusan dan nama jurusan. Nah, itu supaya ada isinya, kita pakai insert into. Lalu pakai values. Values ini untuk isinya. Ini ada jurusan, ini ada kode jurusan dan nama jurusan. Lalu kita coba execute. Dia sudah nambah 3 rows effect. Lalu di sini saya saya nambahin data di dalam tabel mahasiswa sama seperti tadi, insert into, lalu ada values, lalu kita isi saja mulai dari NPM, nama, kode jurusan, kota asal, dan email. Nah, kan di sini kan tidak ada email ya tadi. Kita nambahinnya lewat alter table. Kalau misalnya tabelnya udah dibuat, tapi kita mau nambahin kolom, nambahin data satu lagi, itu pakai alter table. Jadi di insert intunya, karena tadi udah kita execute alter table-nya ini, di insert intunya ini kita tambahin email di ujung. Soalnya kan kita menambahin email tadi. Kita coba execute, sudah berhasil, 3 rows effect. Lalu update ini untuk mengupdate salah satu data di dalam tabel. Kayak contoh, saya mau update tabel mahasiswa, datanya di kota asal. Kota asalnya dari Bandar Lampung, mau saya ganti ke Bandung. Jadi where yang mau saya ganti ini berdasarkan NPM-nya. NPM-nya 24783061, yaitu nama saya paling atas. Lalu kita execute one row effect. Oke. Lalu kita ini saja apa? Kita 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 coba lihat. Nah, dia sudah ada. Nah, nih. Itu kota asalnya ganti jadi Bandung, yang dari Bandar Lampung. Soalnya kita pakai update mahasiswa. Lalu kalau misalnya kita mau menghapus satu data
dalam suatu tabel itu pakai delete from mahasiswa where yang mana yang mau dihapus, lalu pakai npm dan juga npm-nya yang mau dihapus. Contoh kalau misalnya kita execute lalu kita jalankan lagi, oke, nggak kehapus. Mahasiswa where npm 248 31 aja kehapus lagi. Itu baris tentu menggunakan software. Ya, ini ada kesalahan. Coba, masih tidak mau. Oh ya, salah. Karena saya salah datanya ya. Kan 24783011 di sini tidak ada sementara. Coba diganti jadi nama saja. Ganti nama, ini Maul. Kita execute. Nah, dia sudah satu row effect. Jadi harusnya sudah terhapus. Nah, oke. Di sini ada yang baru ya, yaitu menggunakan join. Menggunakan inner join. Inner join itu untuk menggabungkan antara tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Jadi kalau misalnya kita pakai kan saya kan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Jadi yang akan ditampilkan itu yaitu nama mahasiswa dan juga jurusannya. Contoh kalau misalnya kita execute, nah dia menampilkan npm nama dan juga nama jurusan gitu. Lalu selanjutnya itu ada create login, membuat login baru dan user database. Kita pakai ini kalau di exist. Oke, sudah komplit. Lalu kita create usernya. Already exist. Login has an account under different username. Sudah ada sebelumnya. Oke, udah komplit. Lalu ada grant select, grant, revoke, and deny. Jadi ini nih memberikan dan menghapus hak akses. Ya, ini bertujuan untuk memberikan izin select pada tabel mahasiswa kepada user. Lalu kemudian mencabut atau menolak izin update-nya gitu. Ini kita find the object mahasiswa itu sudah exist or we do not have permission. Ya, ini error. Oke. Berapa ada menit? Error sih. Oh,
Ya, ada kesalahan Pak, error. Mungkin nanti bakal saya perbaikin Pak setelah saya mempresentasikan. Saya juga belum belum begitu paham. Lalu selanjutnya ada membuat skema akademik dan memindahkan tabel. Itu create schema. Jadi ini kita oke, sudah bisa complete. Jangan find the object mahasiswa because it does not uh, ya itu error juga. Wow. Masih error Pak. Mungkin itu bakal saya perbaikin lagi, bukan sekarang ya. Lalu selanjutnya ada grant select, yaitu memberikan hak akses select ke skema akademik, siaran akademik. Oke, sudah komplit. Lalu yang terakhir itu ada drop table. Drop table itu fungsinya untuk menghapus tabel. Ya contoh, kita mau tampilin tabel akademik mahasiswa, kan ada ya Pak ya, ada. Lalu mau kita hapus nih, mau tabel ini mau kita hapus, kita blok drop table, kita hapus. Jangan drop the table academic universitas not exist or do not have information. Oke, error lagi, ada 3. Oh sih. Oke, itu bakal jadi PR saya Pak selanjutnya. Lalu hmm, ada drop table jurusan. uh, Sebenarnya coba kita cek dulu tabel jurusannya. Ini tabel jurusannya ya Pak. Lalu kita ingin hapus tabelnya. Key constraint. Wow, keren banget emang. Key. Kebanyakan kamar yang error sih proses tadi. Nggak ada yang error. Nah, ya kita lanjut saja ke drop table, drop database. Drop database ini kita ingin menghapus database yang sedang saya gunakan ini Pak. Jadi biar terhapus. Kita coba 5. Oke, ini nggak bisa dihapus karena database-nya masih atau sedang digunakan. Sedang saya gunakan Pak. Ini apa ini database-nya. Oke, mungkin segitu saja dulu Pak. Mohon maaf bila banyak errornya dan juga mohon maaf jika penyampaiannya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.